Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pembahasan atau sharing mengenai soal sosiokultural. Nah, sosiokultural ini sering digunakan juga untuk soal PPG, juga untuk soal PPPK atau P3K. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing soal sosiokultural untuk persiapan P3K. Nah, soal sosiokultural ini memiliki grade ya, jadi tidak benar salah, tetapi ada angka-angkanya penilaiannya. Jadi yang paling benar nilainya adalah yang paling tinggi, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ketika melihat soal sosiokultural ini untuk mengamatinya yaitu harus benar-benar teliti sehingga untuk soalnya nanti bisa benar untuk memilihnya, gitu ya. Walaupun tidak ada benar salah, tetapi nilai yang paling tinggi ini nanti akan yang menentukan jumlah akumulasi nilai yang akan dikumpulkan. Nah, langsung saja ya kita bahas satu persatu untuk soalnya. Nah, soal yang pertama, seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Nah, di sini kita dihadapkan pada pertanyaan yang meminta tanggapan kita mengenai pekerjaan kita, gitu ya. Nah, yang pertama, hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. Yang B, saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. Yang C, saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Yang D, saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Yang E, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, di sini kita akan memilih yang paling baik dan yang paling positif dan yang paling bijaksana mestinya, gitu ya. Dari option A, option B, C, dan E, yang paling bijaksana adalah poin yang E. Jadi menjalankan tugas itu untuk walaupun hal yang baru itu sebagai kesempatan kita bagaimana kita bisa berkembang, gitu ya, bisa bekerja di bidang lain walaupun tidak sesuai dengan keterampilan atau latar belakang. Jadi seorang guru di sini harus dapat beradaptasi, harus dapat menjadi pribadi yang terus belajar sehingga dapat menguasai tidak hanya sesuai dengan latar belakang dan keterampilannya, gitu ya. Kemudian soal yang kedua, dalam diskusi kelompok saya biasanya dikenal sebagai individu yang titik-titik. Nah, di sini kita sebagai individu di dalam kelompok, gitu ya. Jadi kita bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri kita ketika kita berada di dalam kelompok. Nah, jawabannya soalnya itu tadi. Kemudian optionnya A, sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. B, mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. Yang C, membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. Yang D, dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Yang E, mampu memahami perbedaan dan pendapat. Nah, jawabannya yang benar adalah ketika kita di kelompok, bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri kita sebagai individu yang bijaksana, yang paling baik, gitu ya. Jawabannya adalah yang E, gitu ya. Kita mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Dalam setiap kelompok pasti seringlah yang namanya perbedaan ya, sering terjadi perbedaan, sering terjadi pertentangan. Namun kita di dalam kelompok ini tidak bisa egois. Kita harus bisa menyesuaikan bagaimana perbedaan-perbedaan pendapat itu dapat menghasilkan keputusan yang terbaik mestinya di dalam kelompok itu, sehingga dapat
digunakan untuk kemajuan atau digunakan untuk besok bagaimana kelompok ini bisa maju, misalnya di sekolah gitu ya, pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana kita bisa memahami perbedaan itu, mencari mana alternatif yang terbaik sehingga ke depan bisa lebih baik. Soal berikutnya, berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru gitu ya, pribadi yang mencerminkan saya adalah titik-titik. Nah, di sini bagaimana kita bisa menjadi orang yang pastinya yang pribadi yang paling baik di antara option ini gitu ya. Poin A yaitu mengapresiasi perbedaan, menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. Nah, ini yang B, orang yang mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang dapat dipahaminya saja. Yang C, orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang. Yang D, orang yang tidak yang dapat mengapresiasi keragaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Yang E, orang yang terbuka dengan masukan dan prinsip keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nah, jawabannya adalah apa ketika kita melihat posisi seperti ini? Yaitu jawabannya adalah D. Kenapa bukan E gitu ya? Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nah, di sini kita orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri. Di sini hanya terbuka gitu ya, terbuka dan setiap mengkompromikan dengan orang lain. Nah, ini di sini mengkompromikan ini bisa positif bisa negatif gitu ya. Apakah kompromi ini dalam hal yang negatif? Nah, ini kan juga bahaya gitu ya. Kalau komprominya dalam hal negatif gitu. Nah, jawabannya yang benar adalah D, yaitu mengapresiasi keragaman yang memiliki keberanian untuk berpendapat gitu ya. Tetapi juga ketika ada hal yang tidak toleran, tidak baik gitu ya, punya kemampuan atau kemauan atau keberanian untuk menolaknya. Nah, kemudian soal yang berikutnya, seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran dengan berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah titik-titik. Nah, ini berikan kepada saya handphonenya. Kamu ini waktunya belajar malah bermain handphone sendiri. Yang B, kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada pembelajaran ini. Yang C, tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. Yang D, berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. Yang E, tanpa pernyataan seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Nah, di kondisi seperti ini kita dihadapkan kasus untuk bisa bertindak secara bijaksana tetapi harus tetap santun gitu ya. Karena seorang guru adalah contoh gitu ya. Jadi kita memberikan contoh yang baik di sini. Nah, jadi dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, nah kita pilih yang paling baik yang mana? Jawabannya adalah mestinya yang C gitu ya. Jadi tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Jadi kamu bisa menggunakan saat istirahat atau pulang sekolah. Sehingga di sini pembelajaran bisa terus berjalan. Siswanya memasukkan HP-nya ke dalam tas. Kemudian nanti juga siswanya tidak mengalami sakit hati ataupun merasa dikriminalisasi gitu ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian soal berikutnya, seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah titik-titik. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. Yang B, tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. Yang C, tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Yang E, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru.
Nah, di sini ya kita dihadapkan lagi pada kelompok gitu ya. Kita ada individu bertentangan dengan individu lain dalam kelompok. Nah, apa yang kita lakukan? Gitu ya. Yang pertama, pastinya perbedaan-perbedaan itu pasti kita satukan. Kita cari keputusan kelompok yang terbaik. Kemudian kalau kita ada yang salah gitu ya, kita bisa berintrospeksi gitu ya. Kita bisa merubahnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan. Jadi jawabannya adalah yaitu menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Soal berikutnya, pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini peran kita di masyarakat sebagai guru. Yang A, membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa belum tentu ada fasilitas AUD, anak usia dini. Yang B, perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan di dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Yang C, memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Yang D, memberi beasiswa kepada anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Yang E, pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Nah, jawabannya di sini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan yang ada di desa, gitu ya. Bagaimana kita bisa diminta untuk visioner terhadap pendidikan yang ada di desa. Berarti jawabannya adalah D, gitu ya, memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Sehingga pendidikan itu tidak hanya sampai di pendidikan dasar tapi juga sampai di pendidikan tinggi. Sehingga apa? Sumber daya manusia yang ada di desa itu nanti akan bisa maju, gitu ya. Berikutnya, karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah titik-titik. Nah, kita di sini dihadapkan pada situasi di mana kita berinteraksi dengan teman kita. Nah, opsinya adalah A, kalau diminta untuk membantu maka saya tidak akan bersedia karena takut salah. Yang B, mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang C, meminta teman untuk ikut istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang D, memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Yang E, segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Nah, ketika ini kita dihadapkan bagaimana kita ada teman yang kesulitan, ada teman yang merasa kerepotan, sedangkan kita dalam kondisi yang longgar, kita tidak memiliki banyak pekerjaan. Nah, apa jawabannya? Yang benar adalah E, gitu ya. Kita segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Kenapa bukan D, gitu ya? Ya di sini posisinya hanya memahami kesulitan gitu ya. Yang D ini. Kemudian siap membantu jika ada diminta. Dia tidak punya inisiatif untuk inisiatif untuk membantu gitu ya. Kalau ada ya, kalau misalnya diminta yang membantu, kalau tidak ya udah gitu ya, tidak ada aksi apapun di sini. Nah, jawabannya adalah E. Nah, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Nah, ini adalah pengembangan diri gitu ya. Kita diberikan kesempatan untuk pengembangan diri di sini. Opsinya A, pengembangan wawasan melalui belajar. Yang B, pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. Yang C, peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Yang D, peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Yang E, pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Nah, di sini kita diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, untuk pendidikan lanjut gitu ya. Bagaimana ke aplikasi kita? Pastinya yaitu pengembangan diri ya. Jawabannya adalah E, pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kenapa bukan D gitu ya? Karena posisi yang D ini hanya untuk dirinya sendiri gitu ya, peningkatan ilmu pengetahuan dan
keterampilan gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lebih jeli lagi ketika menemui soal seperti ini, karena antara option B dan E ini hampir mirip gitu ya, hampir mirip. Jadi kita diminta untuk memilih yang lebih baik. Kemudian soal yang berikutnya, dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda yang akan melakukan apa? Gitu ya. Yang A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Yang B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Yang D, berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Yang E, memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada siswa di sekolah agar tidak melakukan seperti itu. Nah, di sini ada siswa yang berbuat salah gitu ya, melanggar tata tertib lalu lintas. Nah, apa yang kita lakukan? Ya mestinya kita pada saat itu menegur gitu ya, menegur siswa itu tapi dengan sesuatu hal yang santun gitu ya, memberikan contoh yang baik. Jadi jawabannya adalah C gitu ya, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya gitu ya. Kita menegur tapi harus dengan cara yang santun, dengan cara yang bijaksana, sehingga nanti tidak terjadi konflik. Karena apalagi ini kejadian ini di tempat umum gitu ya. Bagaimana siswa kita juga tidak merasa dilecehkan gitu ya, kemudian guru juga tidak merasa dinilai nanti memberikan memberikan pengertian yang salah kepada masyarakat gitu ya, karena kondisinya di tempat umum. Nah, soal berikutnya, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, yang mencakup budaya, nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah titik-titik. Yang A, mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi latar belakang yang sama. Yang B, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. Yang C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Yang D, mengurangi perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Yang E, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa dengan yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau ada perbedaan itu ya karena perbedaan itu sudah sudah hal yang wajar, sudah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Makanya yang akan kita pilih adalah yaitu peka terhadap perbedaan dan berperan bagaimana menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi ketika ada perbedaan, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu ya. Jadi memang ketika kita lihat aslinya manusia itu kan memang berbeda-beda dari sikapnya, dari perilakunya, latar belakangnya. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita bisa toleran terhadap perbedaan-perbedaan itu. Baik, itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua yang mengikuti P3K dapat berhasil lulus sehingga bisa menjadi guru ASN. Semangat dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.